Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum belajar kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Di sekolah tentu ada keberagaman agama. Contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah yaitu seperti kegiatan yang dilakukan anak pada gambar. Mereka sedang bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Contoh yang selanjutnya yaitu seperti tindakan yang dilakukan anak pada gambar. Anak pada gambar menghormati guru. Di sini terlihat anak-anak memiliki keberagaman agama. Mereka saling menghargai antar sesama. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menghargai teman-temanmu yang berbeda agama di sekolah? Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan geografis misalnya dena, lokasi, tempat, dan rute. Rute artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan dena. Sekarang perhatikan dena lokasi ini ya. Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Mereka berangkat dari SD Tunas. Nah, rute yang dilalui bu guru dan anak-anak menuju rumah sakit adalah SD Tunas, kemudian lewat Jalan Rinjani, dan lewat Jalan Merapi, lalu lewat Jalan Semeru, kemudian tibalah di rumah sakit. Hitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan. Misalkan di sini kalau kita mau bandingkan harga makanan dan minuman. Misalkan susu harganya Rp3.500, donat harganya Rp1.500, pastel harganya Rp1.000 dan es krim harganya Rp2.000. Dari sini kita dapat membandingkan harganya. Sebagai contoh kita bisa bilang susu itu lebih mahal dari es krim. Kenapa? Karena 3.500 ini lebih besar dari 2.000 ya. Jadi susu lebih mahal. Kemudian contoh lain, pastel lebih murah dari donat.
pastel lebih murah dari donat karena pastelnya Rp1.000, donatnya Rp1.500, jadi pastelnya lebih murah. Nah, kalau kita lihat lagi dari harga-harganya, susu adalah minuman yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena nilainya paling tinggi ya. Nilainya paling besar yaitu Rp3.500. Nah, kemudian pastel adalah makanan yang paling murah. Kenapa? Kalau kita lihat nilainya di sini, pastel itu nilainya Rp1.000 ya. Itu adalah yang paling kecil. Jadi pastelnya merupakan yang paling murah. Membuat gambar imajinatif. Menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat khayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Nah, sebelum menggambar imajinatif, yang pertama, buatlah sketsamu terlebih dahulu. Yang kedua, tebalkan garis-garis pada sketsamu. Yang ketiga, setelah sketsamu selesai, kamu dapat menggunakan pensil warna, cat air, atau krayon. Sekarang, ayo berlatih. Kerjakan Bu Pena latihan soal subtematika muatan bahasa Indonesia halaman 57. Tetap semangat ya anak-anak belajar di rumahnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.